Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa kabarnya Ananda pada pekan ini? Semoga Ananda senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar bahasa Arab untuk Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak kelas 5, modul yang ke-6 dengan judul Fil Hadiqah, di kebun. Pembahasan hari ini adalah al-hiwar dan qiraah. Baik, hayya nabtadi udarsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani, pelajaran kedua tentang fil hadiqah, di kebun. Materi pembahasan pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang al-ibaratul jadidah, yaitu tentang kosakata baru. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang al-hiwar, artinya percakapan, dan juga al-qiraah, artinya bacaan. Ada dua pembahasan, percakapan dan bacaan. Adapun gramatikal bahasa Arab masih tentang isim isyarah lil mufrad, kata tunjuk tunggal, ya. Isim ditambah as-sifah, kata sifat. Kata benda ditambah kata sifat. Baik Ananda, kita lanjut kompetensi dasar 3.3. Ananda mampu memahami bentuk dan makna kata, frase, kalimat sederhana sesuai unsur kebahasaan terkait taufik fil hadiqah. Adapun 4.3, Ananda mampu mempraktekkan bunyi huruf, kata, frase, dan struktur kalimat bahasa Arab sesuai dengan maknanya secara tertulis dan lisan terkait taufik fil hadiqah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pekan ini, ayo kita ulang-ulang kosakata baru yang kita pelajari pada pekan yang lalu. Al-ibaratul jadidah, kata-kata baru. Hadiqatun, 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 kebun. Syajaratun, 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 pohon. Syajaratul wardati, syajaratul wardati, syajaratul wardati, pohon mawar. Syajaratul yasmini, syajaratul yasmini, pohon melati. Syajaratul mauzi, syajaratul mauzi, pohon pisang. Ya, ini Ananda ulang-ulang dan dihafalkan karena ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, kosakata selanjutnya. Birkatun, 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 kolam. Syajaratul burtuqali, syajaratul burtuqali, syajaratul burtuqali, pohon jeruk. Ya. Samakun, 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 ikan. Nafuratun, 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 air mancur. Surul hadiqah, surul hadiqah, surul hadiqati, pagar kebun. Ya, berarti ada berapa? Ada 10 kosakata, ya, yang sudah, ya alhamdulillah kemarin Ananda sudah menyetorkan. Ada juga sebagian yang belum, Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah. Bagi yang belum dibuka, insya Allah nanti akan Bapak buka secara kolektif, ya. Akan Bapak masukkan ke nilai harian.
Baik, selanjutnya Ananda kita masuk ke pembelajaran kita pada pekan ini. Silahkan Ananda buka buku Ananda pada halaman 16. Ya, Al-Hiwar, percakapan yang pertama, halaman 16. Baca dan praktekkan percakapan berikut. Perhatikan. Zaid berkata, "Sabaul khair ya Ahmad." Artinya, selamat pagi wahai Ahmad. Ahmad menjawab, "Sabahun nur ya Zaid." Sabahun nur ya Zaid. Selamat pagi juga wahai Zaid. Zaid berkata, "Hayya bina natabashsha ila al-hadiqah." Hayya bina natabashsha ila al-hadiqah. Artinya, ayo kita jalan-jalan ke kebun. Ayo kita jalan-jalan ke kebun. Natamasya itu artinya jalan-jalan. Karena diawali nun maka artinya kita jalan-jalan. Ahmad berkata, "Hadir, madza fil hadiqah?" Hadir, madza fil hadiqah? Madza fil hadiqah? Apa saja yang ada di kebun? Ya, diawali dengan kata tanya, madza. Kemudian Zaid berkata, "Fil hadiqati asjar." Nah, di sini Ananda bisa lihat cara menjawab pertanyaan maza. Maza fil hadiqah? Maka jawabannya fil hadiqah. Apa saja yang ada di kebun? Jawabannya di kebun ada asjarun, pohon-pohon, wabirkatun dan kolam, wanafuratun dan air mancur, wa ghairu dzalik dan lain-lain. Jadi konsep pertanyaannya adalah maza fil hadiqah. Jawabannya diulang fil hadiqati. Itu cara menjawab yang benar. Selanjutnya Ahmad berkata, "Hayya bina nadhhabul an." Artinya, ayo kita pergi sekarang. Nadhhabu, kita pergi. Al-an, sekarang. Nah, itu ada kalimat, ada kata mengajak. Hayya bina, ayo kita. Ya. Baik, Ananda, silakan ini nanti Ananda ulang-ulang percakapan ini di rumah, dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke percakapan yang kedua. Masih di halaman 17. Zaid berkata, "Unzur tilkal hadiqah." Lihatlah kebun itu. Unzur artinya lihatlah. Tilkal hadiqah. Kata tunjuknya tilka karena hadiqah itu diakhiri tak marbutoh, berarti untuk perempuan. Katanya itu muannas. Katanya menunjukkan muannas. Unzur tilkal hadiqah. Ahmad berkata, "Al-hadiqah jamilatun wa wasi'atun." Kebun yang indah dan luas. Al-hadiqatu muannas diakhiri dengan tak marbutoh, maka kata sifatnya jamilah, indah dan luas juga harus diakhiri dengan tak marbutoh. Ahmad berkata, "Al-hadiqatu jamilatun wa wasi'atun." Kebun yang indah dan luas. Zaid berkata, "Al-hawa'u huna naqiyun." Al-hawa'u huna naqiy. Udara di sini jernih. Huna artinya di sini. Ahmad berkata, "Ma tilka ya Zaid?" Apa itu wahai Zaid? Nah, di sini menggunakan kata tunjuk tilka untuk muannas. Nah, kita lihat jawabannya pasti muannas. Apa itu ya Zaid? Zaid berkata, "Tilka birkatun." Nah, itu kolam, lihat birkatun diakhiri dengan tak marbutoh. Tilka birkatun. Fiha di dalamnya, hanya kembali kepada birkah. Fiha di dalamnya asmaku wa nafuratun. Asmakun kata banyak dari kata samakun. Masih ingat kosakata yang lalu? Samakun artinya ikan. Nah, asmaku artinya adalah kata banyak dari ikan. Berarti ikan. Muannas karena dia merupakan jamak. Ya, jamak. Wa nafuratun dan air mancur. Diakhiri dengan tak marbutoh, maka menggunakan tilka. Tilka birkatun, tilka asmaku, tilka nafuratun. Nah, ya, begitu maksudnya.
Baik, kita lihat kalimat selanjutnya. Ahmad berkata, al-birkatu jamilah. Artinya kolam yang indah. Al-birkatu kata yang menunjukkan muannas, tak marbuto. Maka kata sifatnya juga diakhiri dengan tak marbuto. Al-birkatu jamilatun. Ana uhibbuha. Saya menyukainya. Nyanya kembali kepada birkatun. Ha. Ana uhibbuha. Ini kata ganti orang ketiga tunggal. Ha artinya nya. Uhibbuha menyukainya. Saya menyukainya. Fahimtum? Ya, baik. Hal iwarusani percakapan yang kedua ini silakan Ananda ulang-ulang dan pahami lebih lanjut nanti di rumah. Kalau ada pertanyaan silakan Ananda tanyakan kepada Bapak. Baik Ananda, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Al-hiwarus salis, percakapan yang ketiga, ya. Masih di halaman 17. Halaman 17 atau 18 nih, lupa Bapak. Ahmad berkata, "Badza bijanibil birkah." Nah, ini diawali dengan kata maza. Maza itu artinya adalah apa? Kata tanya. Apa? Bijanibil birkah, kita lihat. Apa saja? Bijanibi di samping al-birkah, di samping kolam. Bijanibi di samping. Apa saja di samping kolam? Kata Ahmad. Zaid menjawab, janibal birkah, di samping kolam, asjarun. Pohon-pohon. Di sini Ananda dapat bagaimana cara menjawab dengan menggunakan kata maza. Maza bijanibil birkah, maka jawabannya diulangi dari kata janibi. Bi ini artinya dengan. Ya, di. Janibal birkati, di samping birkah, di samping kolam ada asjar. Kata banyak dari syajarotun. Syajarotun pohon. Kata banyaknya adalah asjarun, artinya pohon-pohon. Nah, dijelasin lagi sama Zaid. Minha, darinya ada syajaratul wardati, pohon mawar, wa syajaratul yasmini, dan pohon melati, wa syajaratul mauzi, dan pohon pisang, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Jadi asjar adalah kata banyak dari kata syajarotun. Syajarotun artinya pohon, asjaru artinya pohon-pohon. Paham tum? Baik. Ahmad berkata, "Wa madza haulal hadiqah?" Artinya dan apa di sekitar kebun? Nah, ini juga menggunakan kata maza. Berarti kalau diawali dengan kata tanya maza, maka kita jawab dari kata haulal hadiqah. Nah, itu kata cara menjawabnya ya. Wa maza haulal hadiqah, kita lihat. Zaid berkata, haulal hadiqati surul hadiqah. Nah, jadi diawali dengan kata haulal hadiqah. Pertanyaan, wa maza haulal hadiqah? Jawabannya haulal hadiqah titik. Surul hadiqah. Pagar kebun. Di sekitar kebun ada pagar kebun. Nah, yang di dalam kurung itu artinya hanya kata penghubung untuk melengkapi terjemahan. Ya, untuk melengkapi terjemahan supaya mudah dipahami. Itu saja. Baik Ananda, ini dia 3 percakapan yang kita bahas pada pekan ini. Silakan nanti ketiga percakapan ini Ananda ulang-ulang dan pelajari di rumah. Kalau ada pertanyaan berkaitan tentang materi pembelajaran kita, silakan ditanyakan. Baik Ananda, kita masuk ke halaman 19, itu tentang al-qiraah, bacaan. Al-qiraah. Judulnya adalah fil hadiqah, di kebun. Ini langsung Bapak terjemahkan saja ya. Fil hadiqah, di kebun. Tilka hadiqatun, itu kebun. Nah, ini Bapak tadi udah jelaskan menggunakan kata isyarat tilka, maka menunjukkan kepada muannas perempuan. Maka katanya, kata tunjuknya, kata setelah kata tunjuk diakhiri dengan tak marbutoh. Hadiqatun, kebun. Tilka hadiqah. Nggak bisa kita bilang zalika hadiqah, nggak boleh. Tilka hadiqah. Kemudian al-hadiqah jamilah wa wasi'ah, kebun yang indah dan luas. Nah, ini juga karena hadiqatun itu adalah kata yang menunjukkan muannas perempuan,
cirinya diakhiri dengan tak marbutoh, maka kata sifat setelahnya jamilatun, wawasiatun, indah dan luas itu kata sifat. Maka kata sifatnya juga harus diakhiri dengan tak marbutoh. Karena menunjukkan muannas perempuan. Kemudian fiha asjarun wa birkatun wa nafuratun. Fiha di dalamnya. Fiha di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kebun. Ha ini kata ganti orang ketiga tunggal. Ha-nya kembali kepada kebun karena kebunnya itu perempuan maka dia menggunakan ha. Fiha kata ganti. Asjarun. Nah, pohon-pohon. Wabirkatun dan kolam, wanafuratun dan air mancur. Ingat tadi asjarun adalah kata banyak dari kata syajaroh, syajarotun, pohon. Asjarun berarti pohon-pohon. Oke, wa ghairu zalik dan lain-lain. Nah, fahimtum? Oke. Terus amma min asjaril hadiqati katsiratun. Amma min asjari, ya, bukan mina asjaru, tapi amma min asjaril hadiqati katsiratun. Artinya adapun dari pohon-pohon kebun ada banyak. Ya, ada banyak. Katsiratun ini banyak itu adalah kata sifat yang menjelaskan bahwa pohon-pohon itu banyak. Asjarun itu pohon-pohon. Kok bisa Pak kasirotun? Harusnya kasirun dong, karena asjaru tidak ada tak marbutoh. Asjaru itu adalah kata jamak. Salah satu ciri dari mu'annas yang kedua adalah jamak, bentuk banyak. Bentuk banyak itu menunjukkan mu'annas, perempuan. Jadi yang pertama, ciri mu'annas dia harus diakhiri dengan tak marbutoh. Yang kedua jamak, ya. Kata yang menunjukkan banyak. Nah, itu juga merupakan kata yang menunjukkan perempuan muannas. Maka kata sifatnya adalah kasirotun, banyak. Paham tum? Adapun dari pohon-pohon, asjaru pohon-pohon, kata banyak dari pohon. Nah, maka kata sifatnya adalah kasirotun, muannas juga, perempuan juga. Mislu itu artinya seperti. Syajaratul wardati, pohon mawar, wa syajaratul yasmin, dan pohon melati. Fahimtum? Nanti kalau Ananda mau bertanya tentang kata benda ditambah dengan kata sifat, nanti bisa Ananda tanya ke Bapak. Atau pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tarokib. Ya, tarkibnya itu kata sifat, kata benda ditambah kata sifat. Baik. Selanjutnya wasyajaratul mauzi wasyajaratul burtukol. Artinya adalah dan pohon jeruk, pohon pisang dan pohon jeruk. Wa ghairu zalik dan lain-lain. Oke, langsung ke paragraf kedua. Fi wasatil hadiqati birkatun. Nah, wasati artinya tengah. Fi wasati di tengah al hadiqah kebun ada birkatun kolam. Kata yang ada dalam kurung itu adalah untuk memudahkan dalam terjemahan saja. Terus fiha asmakun wa nafuratun, di dalamnya ada ikan-ikan dan air mancur. Fiha, kenapa? Karena birkatun perempuan, maka dia menggunakan kata ganti ha, orang ketiga tunggal. Fiha di dalamnya, di dalam kolam. Lihat kolamnya ada tak marbutohnya. Maka dia pakai fiha, bukan fihi. Ya. Terus al-ma'u fil birkati naqi. Air di dalam kolam naqiyun. Jernih. Pak, di situ ada kata birka, kenapa enggak naqiyatun? Ya enggak. Karena jernih ini kembali kepada air. Al-ma'u. Al-ma'u itu muzakkar. Maka kata sifatnya juga muzakkar. Al-ma'u naqiyun fil birkati. Air jernih di dalam kolam. Dibalik al-ma'u fil birkati naqiyun. Air di dalam kolam jernih. Al-hawa'u fil hadiqah saf. Nah, ini juga bentuk kalimatnya sama dengan al-ma'u fil birkati naqi. Al-hawa'u fil hadiqati safin. Artinya udara di dalam kebun murni. Ya, murni, bersih, saf. Suci kalau saf itu. Suci, bersih, murni.
Al-hawa'u fil hadiqati shaf. Udara di dalam kebun murni. Ya. Shaf kata sifat. Kembali kepada al-hawa, bukan hadiqahnya, tapi al-hawa. Artinya udara murni di dalam kebun. Al-hawa'u shafin fil hadi. Sofun ya. Al-hawa'u fil hadiqah sofun ini. Harusnya sofun. Tulisannya salah. Ya. Udara di dalam kebun murni. Al-hawa'u fil hadiqati sofun. Baik, haulal hadiqah surul hadiqah. Sekitar kebun ada pagar kebun. Haulal hadiqah surul hadiqah. Madza haulal hadiqah? Haulal hadiqati surul hadiqah. Nah, fahimtum? Baik, Ananda yang berbahagia, silakan nanti diulang-ulang ya di rumah. Nah, baca dan hafalkan mufradat di bawah ini. Nah, jadi nanti tugas Ananda ini untuk pekan depan ya. Untuk pekan depan Ananda dihafalkan nih. Naqiyun jernih, sofin murni, hawaun udara, haula sekitar, jamilatun bagus atau indah, birkatun kolam, wasato tengah, wasi'atun luas. Nakiyun jernih, sofin murni, hawaun udara, haula sekitar, jamilatun bagus, bagus atau indah, jamilatun bagus atau indah, birkatun kolam, wasato tengah, wasi'atun luas. Ya, baik itu saja tugas Ananda ya, menghafalkan kosakata. Tapi untuk pekan depan tuh tugasnya ya. Untuk pekan ini kita kosong, silakan dipersiapkan saja. Silakan Ananda rekam nanti videonya ke Telegram Bapak, terakhir dikirimkan pada pertemuan PJJ pekan depan. Oh enggak. Nah, untuk pekan ini kita kosong, tidak ada tugas ya. Untuk pekan depan baru kita menghafal kosakata. Baik Ananda yang Bapak banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada pekan ini. Bapak ucapkan syukran kasiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas segala perhatian Ananda. Wada'an wa ilal liqa. Selamat berpisah dan sampai jumpa. Kita tutup. Hayya nakhtatimu darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.